Halo teman-teman YouTube, selamat datang di AJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas manga Boruto chapter 76 yang baru saja dirilis pada 20 Desember 2022. Chapter 76 ini berjudul Markas Para Cewek dengan gambar Eida sebagai covernya. Di halaman pertama masih terlihat Boruto yang berbicara pada Momoshiki terkait penampakan yang dilihatnya pada chapter sebelumnya. Boruto berkata, "Apa itu? Penampakan apa yang baru saja kulihat?" Momoshiki menjawab, "Walaupun dalam pecahan kecil, kelihatannya kau bisa melihat tablo yang sama seperti yang kulakukan." Boruto menjawab, "Tetapi tidak satu pun dari penglihatan itu yang aku tahu. Apakah itu artinya itu adalah kejadian di masa depan?" Momoshiki kemudian berkata dalam pikirannya saja, "Mata biru itu akan mengambil semuanya darimu." Shin berubah ke lokasi Amado dan Naruto. Naruto berkata, "Kupikir aku mengerti. Untuk mengembalikan putrimu Akebi, reinkarnasi karma sangat dibutuhkan. Jadi, kau mengotak-ngatik karma milik Kawaki untuk membuatnya menjadi mungkin. Apa itu benar?" Amado menjawab, "Iya." Shikamaru kemudian berkata, "Maaf mengganggumu lagi, Eida. Seperti apa Akebi yang asli? Sebagai contoh, apakah ada kemungkinan bahwa dia bisa berbahaya dan memiliki niat berseteru dengan Konoha?" Eida menjawab, "Sebuah pertanyaan aneh, tapi dari apa yang kukatakan, dia hanyalah gadis biasa dan yang terakhir adalah dia sama sekali tidak seperti Delta." Shikamaru berkata, "Baiklah, aku mengerti." Amado berkata, "Hei, apa kau berpikir aku akan menghancurkan dunia shinobi? Aku tidak tahu bagaimana aku terlihat oleh kalian semua, tapi aku hanya seorang warga sipil. Aku bahkan bukan shinobi." Shikamaru berkata, "Ini akan terdengar aneh, tapi sejujurnya hal ini adalah anti klimaks menurutku. Dan aku sendiri sebagai orang tua juga akan melakukan hal yang sama denganmu." Naruto berkata, "Bagaimanapun juga, ini adalah masalah pribadi antara Amado dan Kawaki. Dan karena ini tidak membahayakan desa, aku tidak akan ikut campur. Tapi mengapa kau merahasiakan hal ini?" Amado berkata, "Karena ini bukanlah urusanmu. Apa yang bisa kau lakukan untuk menolongku, Hokage ke-7? Aku hanya menjalankan semuanya dengan hati-hati, terutama sejak Kawaki membenci karma." Kawaki yang mendengarkan percakapan antara Amado dan Naruto melalui telepati langsung melihat karma yang ada di tangan kirinya. Kawaki berkata, "Aku membenci karma. Aku hanya berpikir bagaimana menghilangkannya karena itu adalah penyebab utama semua hal buruk yang terjadi padaku. Tapi aku salah. Kebenarannya adalah si bajingan Otsutsuki yang menanamkan karma padaku. Jika ini bukan dari mereka, aku mungkin tidak harus mengakhiri monster ini dengan kemampuan yang gila. Dan yang paling penting, nyawa Hokage ke-7 tidak akan terancam. Jawab satu pertanyaanku, Amado. Putri yang kau rencanakan untuk dihidupkan dengan karmaku, berjanjilah bahwa dia tidak akan berubah menjadi Otsutsuki yang baru." Amado membuka kacamatanya dan mulai menampakkan wajah sedih. Amado berkata, "Sejujurnya aku benar-benar tidak tahu bagaimana hasilnya karena tidak ada pengalaman sebelumnya. Satu-satunya hal yang pasti adalah ini pilihan terakhirku." Amado terlihat menutup wajahnya dan menangis. Semua yang mendengarkan percakapan ini ikut iba kepada Amado. Eida lalu berkata, "Hei Shika, aku lelah, boleh nggak kita istirahat?" Naruto menjawab, "Baiklah Eida dan yang lainnya tiba di Konoha lebih cepat hari ini." Shikamaru berkata, "Bagus, maaf sudah mendahulukan kepentingan kami daripada kepentinganmu." Eida berkata, "Tidak apa, kami harus beradaptasi pada kehidupan kami yang baru. Kita bicara lagi esok hari." Amado masih terlihat menangis di hadapan Naruto dan yang lainnya. Ya, tapi admin pikir sih, Amado ini acting aja nangisnya. Pura-pura kau kan Amado, apalagi sih yang kau rencanakan? Malam pun tiba, semua orang sedang tidur di kamarnya. Terlihat Boruto yang teringat dengan kata-kata Momoshiki, "Mata birumu itu akan mengambil semuanya darimu." Terlihat Eida, Daimon, dan Kawaki yang juga sudah berada di kamarnya. Pagi pun tiba, Eida, Daimon, Kawaki, dan Boruto berada di meja makan. Mereka sarapan sambil mengobrol. Boruto berkata, "Ini aneh untuk ditanyakan. Kalau kau mau berkencan dengan Otsutsuki, bukannya aku juga adalah pasangan yang potensial? Lalu, mengapa memilih manusia penggerutu seperti Kawaki?"
Lalu Daemon memotong percakapan. Apa kau pernah berkaca? Jangan sampai aku mengatakan kenyataan yang pahit padamu. Boruto kesal karena percakapannya dipotong oleh Daemon. Eida menjawab, tentu saja kau juga menawan Boruto. Tapi kau baru 12 tahun dan aku sudah 16 tahun. Boruto berkata, jadi karena itu, bukankah umur tidak menjadi masalah? Daemon lagi-lagi memotong pembicaraan dan berkata, itu seperti yang kukatakan, tampangmu yang menjadi masalah, kau begitu pendek. Boruto tampak kesal dengan perkataan Daemon. Kawaki berkata pada Eida, hei, kau bekerja sama denganku terakhir kali kan? Kau menggunakannya untuk mendekatiku. Wajah Eida pun memerah dan Kawaki kembali berkata, dia sangat membenciku, ditambah aku adalah makanan seekor 10. Dia bilang dia tidak akan pernah mengejarku, berbeda sekali denganmu. Kau menawarkan Boruto padaku bukan? Sebagai pengganti keselamatanku. Karena persekutuan antara kau dan Kut tidak akan bisa bertahan tanpa sebuah perjanjian. Benarkan Eida? Wajah Eida benar-benar merah dan dia amat sangat malu karena Kawaki bahkan menyebut namanya. Eida berkata dalam hati, dia menyebut namaku, ya Tuhan, aku sangat senang sekali. Kawaki kembali berkata, wajahmu berkata bahwa aku benar. Daemon berkata, wow Kawaki, kau cerdas. Boruto berkata, jadi kau tidak memperdulikanku karena aku adalah makanan ekor 10 yang benar saja. Kawaki berkata, seperti yang kupikirkan, semua orang yang menginginkan sesuatu dariku adalah sampah. Daemon marah atas perkataan Kawaki pada kakaknya. Eida menghentakkan tangannya ke meja dan berkata, gak ada cukup wanita di sini. Aku tidak bisa mengekspresikan diriku dengan baik. Eida menggunakan mata Sandregannya dan berkata, Sarada berada di sekitar sini kan? Panggil dia dan juga kakek. Kakek Sumire juga. Panggil mereka ke sini. Sarada, Sumire, dan Shikadai datang ke rumah tersebut. Saat Shikadai melihat Eida, kemampuan pemikatnya langsung bekerja dan Eida juga menyuruh Shikadai agar pulang. Karena Eida hanya meminta Sarada dan Sumire untuk menemani Eida di rumah tersebut. Tapi Sarada dan Sumire sepertinya belum terkena pengaruh kemampuan pemikat Eida. Saat Sarada dan Sumire mendekati Eida, mereka terlihat berhati-hati dan tidak mau melihat mata Eida. Sarada, Sumire, dan Eida berada di kamar dan berbincang-bincang di atas kasur. Sementara Kawaki dan Boruto berjaga-jaga di luar kamar. Sebelum lanjut lagi ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya supaya channel ini makin berkembang. Dan ingat, subscribe itu gratis loh, terima kasih. Eida berkata pada Sarada dan Sumire, aku hanya tidak bisa ketika dia berada di depanku. Aku merasa aneh dan terdiam. Aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya secara langsung. Dan juga reaksinya juga membuatku sedikit bahagia. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuat hatiku berdetak seperti ini. Kurasa sepertinya inilah cinta sejati. Sarada berkata dalam pikirannya, wanita ini, apa ini benar-benar apa yang dipikirkannya? Eida berkata, bagaimana menurutmu Sarada? Sarada tampak kaget dan berkata, ya tentu saja aku mengerti. Aku pikir hal itu terjadi pada setiap orang ketika mereka menemukan kebenaran. Sumire berkata dengan wajah merahnya, boleh aku memanggilmu Eida? Eida menjawab, tentu saja Sumire, itu membuatku senang. Sumire berkata, terima kasih. Jadi, apa yang kau suka dari Kawaki? Eida menjawab, apa ya? Dia adalah Otsutsuki yang tidak terpengaruh dengan kemampuan pemikatku adalah berkat. Tapi jujur saja, aku benar-benar tidak mengenal diriku. Mengapa dadaku menjadi sesak hanya karena memikirkannya? Tiba-tiba Sumire memanggil Sarada via telepati dan Sarada tampak kaget dengan panggilan Sumire yang tiba-tiba. Sarada menjawab, iya, ada apa ketua kelas? Sumire berkata, dengarkan aku baik-baik, jangan tunjukkan reaksi apapun. Ini hanya firasatku saja. Apa kau tidak terpengaruh dengan kemampuan pemikat milik Eida? Tiba-tiba Sarada terdiam dan berkata dalam pikirannya, oh, aku bahkan tidak menyadarinya karena terlalu serius. Aku sepertinya baik-baik saja. Aku tidak terpikat olehnya. Sumire kembali bertanya, apa aku benar? Kau lihat Sarada, untuk alasan apapun aku kelihatannya tidak terkena pengaruhnya juga. Sarada berkata, tapi bagaimana? Ada apa? Mengapa kita berdua tidak terpengaruh? Sumire menjawab, tetap tenang Sarada, jangan resah. Dengar,
Jika Eida mengetahui hal ini, itu bisa berakibat buruk. Nah, prediksi kita di video sebelumnya bener lagi ya teman-teman. Ternyata memang Sarada tidak terpengaruh dengan kemampuan Eida. Buat kamu yang belum nonton, klik di atas ya. Di situ admin udah jelasin kenapa Sarada bisa kebal. Eida kembali berkata pada Sarada, "Bagaimana denganmu Sarada? Apa yang kau pikirkan tentang Boruto?" Sarada kaget dan menjawab, "Hah, Boruto?" Sumire kembali berkata pada Sarada via telepati, "Pura-puralah seperti kau terpikat dengannya. Jangan sampai dia tahu." Sarada menjawab, "Mengapa?" Sumire kembali berkata, "Pikirkan, semua yang terpikat oleh Eida bahkan tidak bisa berpikir untuk menyerangnya. Tapi kita berdua bisa menyerangnya. Singkatnya, ada probabilitas kuat bahwa Eida menganggap kita sebagai resiko keamanannya." Sarada kaget dengan perkataan Sumire. Eida kembali berkata pada Sarada, "Sarada, apa kau sedang tidak enak badan?" Sarada menjawab dengan wajah kemerahan, "Oh tidak, aku baik-baik saja. Aku hanya tidak bisa menghentikan detak jantungku yang berdebar." Eida berkata, "Huf, aku benar-benar benci kemampuan terkutuk ini. Aku bahkan tidak bisa memiliki pacar. Bahkan aku pun tidak bisa berharap memiliki teman." Tiba-tiba Sumire memanggil Shikamaru melalui telepati. "Tuan Shikamaru." Shikamaru menjawab, "Apa itu kau Sumire? Ada apa?" Scene berubah ke penampakan Boruto dan Daemon yang sedang bermain video game bersama, dan Kawaki berada di depan mereka berdua. Scene berubah ke percakapan Shikamaru dan Sumire. Shikamaru berkata, "Kau bilang kau tidak terpengaruh kemampuan pemikat Eida. Begitu juga dengan Sarada." Sumire berkata, "Begitulah yang terlihat. Aku benar-benar tidak tahu mengapa." Shikamaru berkata, "Apakah Eida mengetahuinya?" Sumire menjawab, "Tidak, dia sepertinya tidak menyadarinya." Shikamaru kembali berkata, "Dengar, pastikan bahwa kau tidak ketahuan apalagi oleh Daemon. Jika kemampuan pemikatnya tidak bekerja padamu, artinya kemungkinan kau bisa membunuh Eida. Kau mengerti apa yang kukatakan? Jika mereka menyadarinya, hidupmu mungkin dalam bahaya." Sumire berkata, "Ya, dan aku sudah mengatakannya pada Sarada." Shikamaru berkata, "Apa kau juga mengatakannya pada Boruto dan Kawaki?" Sumire berkata, "Tidak, belum." Shikamaru berkata, "Lebih baik kau tidak mengatakannya pada siapapun. Siapa tahu hal itu bisa saja bocor." Sarada berkata pada Eida, "Eida, aku tidak berharap menjadi yang nomor satu bagimu. Aku tahu itu tidak mungkin, dan aku pun bukan Otsutsuki. Jadi bagaimana jika kita berteman saja?" Shikamaru berkata pada Sarada dan Sumire via telepati, "Dengar, Daemon terus menjaga Boruto dan Kawaki, tapi kalian berdua berbeda. Kalian berdua bisa mendekati Eida tanpa memancing alarm dan menangkapnya tiba-tiba. Mengesampingkan masalah tentang apa yang harus dilakukan dengan Daemon, jika di masa depan Konoha memutuskan bahwa Eida adalah musuh, satu-satunya yang bisa mengalahkan dia adalah kalian berdua." Tiba-tiba Momoshiki sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Hanya saja karena Boruto juga bisa merasakan pikiran Momoshiki, sepertinya Boruto juga merasakan apa yang dipikirkan Momoshiki. Momoshiki berkata dalam pikirannya, aku tahu sekarang identitas dari kemampuan pemikatnya." Boruto sadar kehadiran Momoshiki dan berkata, "Tidak, kau lagi. Apa yang baru saja kau katakan?" Momoshiki berkata, "Bukan urusanmu, sepertinya pikiran kita bocor lagi. Aku hanya berbicara pada diriku sendiri." Boruto berkata, "Itu tergantung dari topiknya. Jadi ada apa dengan kemampuan pemikatnya?" Momoshiki tidak mau menjawab pertanyaan Boruto dan mulai membuat sebuah pikiran kosong. Boruto kesal dan berkata, "Sialan kau. Kau mengosongkan pikiran dan berhenti memikirkan apapun. Tidak akan kubiarkan." Kawaki yang memperhatikan Boruto berkata, "Hei Boruto, lihat wajahmu, kau berbicara pada siapa?" Boruto kaget karena Kawaki menyadarinya. Kawaki mendekati Boruto dan berkata, Kau di situ kan? Jangan bersembunyi, keluarlah Otsutsuki Momoshiki." Demikianlah chapter ini berakhir. Ternyata Sarada dan Sumire sama sekali tidak terpengaruh kemampuan pemikat Eida. Sama banget seperti prediksi kita di video sebelumnya ya teman-teman. Bagaimana dengan cerita di chapter 77 ya? Kita akan bahas di prediksi chapter 77. Admin udah gak sabar banget pengen ngebocorin cerita chapter 77 nih. Kebetulan admin udah dapet bocoran tentang apa yang akan terjadi di chapter 77.